Ketemu lagi dengan kami. Hari ini kita membuat lanjutan tentang peribahasa atau perumpamaan pak-pak. Hari ini saya ditemani oleh anak saya. Silakan, kenalkan namamu. Nama aku Ari Tokona Berutu, usia sudah 19 tahun. Iya, jadi anak saya ini mahasiswa, usianya 19 tahun. Jadi dia mau tahu banyak tentang peribahasa atau perumpamaan pak-pak. Silakan Pak, tanyakan apa Iya, yang Pak. mau ketanya. Gini kan, aku sering dengar-dengar peribahasa Pak. Aku mau tanya sedikit. Yang pernah ku dengar itu pagi daroh jangan belgah-melgah cemun. Itu apa artinya, Pak? Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu nanti lain pengertiannya. Kalau secara bebas terjemahannya adalah pahit darah dan seperti ketimun besar. Itu, tapi nggak begitu terjemahannya. Jadi arti tersiratnya adalah sehat-sehat dan cepat besar. Jadi itu pengertiannya. Jadi seperti ketimun kalau ketimun itu seminggu nggak kita lihat sudah besar. Oh. Jadi ini dikatakan kepada seorang anak bayi yang baru lahir. Kalau keluarganya datang biasanya disebutkan pagit modarohmu janah begah-begah cemun. Itulah artinya pagit daroh janah begah-begah cemun. Yang lain ada nggak? Kalau yang tongkoh lelen miteruh, tunas lelen midates daoh nolat tobis ibenananai. Iya, jadi tongkoh lelen miteru itu dan tunas lelen midates. Sebenarnya itu beda dengan daoh nolat tobis ibenananai. Satu-satu dulu lah. Jadi tongkoh lelen miteru, tunas lelen midates. Jadi tongkoh itu tunggul Jadi kalau tunggul pohon, kalau ditebang itu akan busuk. Tapi kalau tunas, itu tunas pohon akan berkembang menjadi besar, menjadi pohon lagi. Jadi artinya tongkoh lelen miteru, tunas lelen midates itu diartikan kepada bahwa generasi muda harus aktif, harus kreatif, harus rajin belajar. Karena dialah nanti penerus generasi tua. Karena guru generasi tua itu adalah tongkoh lelen mitero. Itu kira-kira arti tongkoh lelen mitero, tunas lelen midates. Terus kalau daun nola tobis ibenananai? Oh, itu tobis itu adalah umbut. Umbut apa? Umbut bambu. Itu biasa digunakan untuk sayur. Jadi daun nola tobis ibenananai artinya tidak akan pernah jauh umbut dari pohon bambu. Ya. Karena biasanya umbut bambu itu tumbuh di sekitar pohon atau batang bambu. Jadi itu peringatan kepada orang tua supaya orang tua itu memberi contoh kepada anaknya supaya anaknya nanti menjadi orang berhasil atau menjadi orang baik. Jadi bisa saja kalau orang tuanya jahat, nanti kemungkinan anaknya juga jahat. Karena nggak ada contoh di rumah. Itu artinya daunola tobis ibenananai, artinya perilaku orang tua itu wajib menjadi contoh bagi anak-anaknya. Itulah kira-kira begitu. Terus ada ku dengar lagi bagi buah pagi mundu. Itu apa artinya? Oh, pagi itu artinya padi. Jadi ini diterjemahkan seperti buah padi makin tua makin merunduk. Ya. Jadi padi itu kalau baru dia berbunga atau baru muncul padinya, dia akan tegak lurus. Tapi begitu berisi padinya, dia akan merunduk dan tunduk dan kuning sehingga bisa dipanen. Jadi ini pengertiannya
kepada juga kepada orang tua atau kepada manusia, maunya semakin tua harus semakin bijak. Jadi bukan terbalik, semakin tua malah tidak menjadi contoh dan teladan. Itu kira-kira, Ri. Sekali-sekali lihatlah ke sini, Ri. Masa kau lihat ke sana terus? Iya. Terus lanjut. Tendolot peman, lojang lot jalanan. Itu apa? Kurang pas kau menyebutkan itu, Pak. Jadi apa? Tendo lot peman, lojang lot jalangan. Jadi ini artinya kalau kita menunggu, ada yang mau ditunggu. Kalau kita berlari, ada yang mau dikejar. Jadi ini juga terkait dengan kehidupan. Setiap manusia seharusnya harus punya rencana kerja. Kalau kalian di perguruan tinggi, kalau mau bikin penelitian harus ada program, proposal, ya kan? Bikin proposal sehingga bisa dilakukan penelitian. Jadi itu artinya tendolot peman, lojang lot jalangan. Setiap merencanakan suatu pekerjaan harus punya rancangan, tidak asal dikerjakan. Itu artinya. Ya, itu kira-kira artinya, ya. Apalagi? Yang ini gajah merubat, pelanduk terkapit. Bisa nggak kau terjemahkan itu dalam bahasa Indonesia? Gajah berantam, kancil terjepit. Iya, pandai juga. Udah pandai ini si hari ini bahasa Papa. Jadi gajah merubat, pelanduk terkapit. Gajah berantam, kancil terjepit. Jadi itu artinya kita harus tahu diri, ya. Jadi tidak segala sesuatunya kita campuri, ya. Jadi kalau pembicaraan bukan level kita, tentu nanti kita yang malu sendiri karena kita tidak paham. Jadi sekarang ini banyak itu terjadi. Misalnya di masa-masa pilkada ini banyak orang yang tidak tahu diri, malah lupa mengerjakan ladangnya. Padahal nanti kalau sudah duduk menjadi bupati atau menjadi dewan, dia tidak ngapa-ngapain. Kembali dia harus nanam padi, nanam cabai dan lain sebagainya. Tapi pada saat kampanye seolah-olah dia yang jadi bupati atau dia yang akan menjadi anggota legislatif. Jadi jangan begitu hidup ini, ya. Jadi jangan gajah merubat, pelanduk terkapit. Itu artinya, ya. Ada lagi, Ri? Yang bagi biahat merdokar. Bagi biahat merdokar. Bahasa Indonesianya tahu nggak kau itu? Seperti harimau. Merdokarnya nggak tahu aku apa. Oh, merdokar itu melahirkan. Jadi bagi biahat merdokar, ya, itu dikatakan kepada seseorang yang suka marah atau sifat pemarah. Sifat pemarah itu tidak baik. Makanya sering dikatakan ulang bagi biahat merdokar. Jangan seperti harimau ketika melahirkan, ya. Karena pada saat melahirkan harimau itu sangat marah. Kita nggak boleh dekat dengan dia. Dia akan menerkam kita. Jadi ini dikiaskan kepada perumpamaan kepada seseorang yang pemarah. Itu artinya. Yang lain? Yang lain bagi rengkaber. Rengkaber itu apa? Itu rengkaber itu kelelawar. Ya. Jadi tahu nggak si Ari? Kelelawar itu biasanya tidur siang hari. Malam hari dia kelayapan mencari makan. Jadi itu kelelawar. Itu nggak boleh dicontoh manusia. Jadi ini dikatakan kepada seseorang yang suka kelayapan. Ini terutama di kalian ini, anak-anak muda. Suka kelayapan kemana-mana pada malam hari, tapi siang hari tidur. Padahal manusia siang hari yang belajar, siang hari yang bekerja, malam hari baru istirahat atau tidur. Jadi itu nggak boleh dicontoh seperti kelelawar. Di mana kelelawar
siang hari tidur, malam hari baru bekerja atau mencari makan. Itu kira-kira. Kalau bagi ikan ipara Itu apa kira-kira bahasa Indonesianya, Ri? seperti ikan, terus nggak tahu lagi. Seperti ikan di para-para. Oh. Nah, jadi bagi ikan di para. Jadi di kampung itu biasanya dulu setiap keluarga itu ada tungku. Tungku untuk memasak. Jadi di atasnya itu dibikinlah para-para. Jadi biasanya di para-para itu ikan asin ditaruh di situ sehingga tidak busuk, tidak basi. Ya, artinya ini adalah dikatakan kepada suatu keberuntungan atau rezeki yang sudah pasti, ya. Artinya kalau kita bekerja menanam padi, kita rawat baik, tentu kita nanti akan memperoleh hasil yang banyak. Itu misalnya. Sama seperti Ari. Kalau Ari sekarang mahasiswa, belajar sungguh-sungguh, nanti pasti menjadi pintar. Kalau pintar, gampang dapat pekerjaan. Jadi, bagi ikan para. Jadi, seperti ikan di para-para yang sudah pasti. Ada lagi, Di? Ini yang terakhir ini, Pak. Aku ini pengen kutanya, arti mersuluhkan kalom pempet itu apa? Bukan kalom pepet, tapi kalom pepet. Oh, kalom Coba pepet. ulangi. Mersuluhkan. Mersuluhkan kalom pepet. Iya. Jadi itu bahasa Indonesianya bersuluhkan kunang-kunang. Tahu nggak Ari kunang-kunang? Tahu lah. Kunang-kunang itu kalau malam hari kan sering muncul dia bersinar-sinar, ya. Jadi itu di kampung dulu bisa menjadi senter penerangan pada saat kita mau ke rumah tetangga atau ke rumah kerabat kita. Bersuluhkan kunang-kunang. Ini dikatakan kepada seseorang yang sangat rajin, ya. Jadi kalau misalnya buka ladang atau bekerja di ladang, dia tidak berangkat siang hari, tapi pagi hari dia sudah ke ladang, kemudian sore baru pulang. Artinya dia gigih untuk mengerjakan pekerjaannya dan rajin. Jadi itu artinya mersuluhkan kalom pepet, bersuluhkan kunang-kunang, artinya dikatakan kepada seseorang yang sangat rajin dan gigih. Itulah kira-kira pengertian. Oke, segitu aja, Pak, pertanyaanku. Iya, demikian video kami ini kami persembahkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa kita share kepada teman-teman, dan jangan lupa ditonton dan di-subscribe, ya. Demikian, apa kira-kira yang kau mau sebutkan lagi, Ri? Jangan lupa like videonya. Iya, juan-juah banta karina. Wah. Wah.